Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Baik, selamat datang di channel saya tentang belajar HTML untuk part 3-nya, yaitu tentang struktur dasar formulir. Oke, sebelum kita mulai pada pembahasan, maka baiknya kita baca sholawat terlebih dahulu agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari materi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, untuk di part 3 ini kita akan membahas atau mempelajari tentang struktur dasar formulir. Jadi eh, agar kita bisa membuat formulir di website, ya, formulir di HTML ini menggunakan tag form. Untuk apa? Tag form ini untuk membungkus elemen input, untuk membungkus elemen inputnya gitu. Jadi kan biasanya kalau di dalam formulir itu ada untuk mengisikan nama, alamat, tanggal lahir, password. Nah, elemen-elemen seperti itu nanti akan dibungkus oleh tag form, ya. Dalam HTML, form dan label adalah elemen yang penting. Elemen penting yang membuat formulir interaktif. Jadi eh, di dalam HTML itu nanti kita akan menggunakan form dan label, gitu ya, untuk membuat formulir. Jadi form itu apa? Jadi form itu disingkat atau singkatan daripada formulir, yang mana sebuah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Jadi kita akan inputkan data-data yang menggunakan atau yang mengisi form tersebut. Form terdiri dari beberapa elemen. Jadi nanti di dalam form ini terdiri beberapa elemen. Yang pertama ada elemen input. Ya, ada elemen input. Yang kedua ada elemen select atau drop down. Yang ketiga elemen checkbox. Yang keempat radio button. Dan yang kelima itu submit atau tombol kirim. Nah, di dalam form ya, ada beberapa elemen. Kelima elemen ini bisa kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah inputan nantinya. Yang pertama di sini ada elemen input. Yang mana elemen input itu terdiri dari teks, email, password dan lain-lain. Yang kedua ada select atau drop down, checkbox dan lainnya. Ya, jadi kelima inilah nanti yang akan kita pelajari untuk part 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada label. Label itu apa sih? Label itu adalah elemen HTML yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau judul pada elemen form seperti input, select, checkbox. Jadi gini, label itu ya digunakan fungsinya ya. Jadi jadi intinya di dalam form ini nanti kan ada elemen-elemen input, select, checkbox, radio dan submit. Nah, keinputan ini apa? Elemen-elemen ini nanti akan diberikan label gitu. Akan diberikan label. Sedangkan label tersebut adalah untuk memberikan deskripsi atau judul pada inputan nanti gitu. Seperti nanti kita akan berikan label pada input teks atau select, ya, atau checkbox ataupun radio button. Nanti untuk lebih jelasnya akan bisa teman-teman pahami kalau sudah masuk ke codingannya. Nanti akan saya jelaskan kembali. Kemudian di sini ada rumus form dengan elemen input. Ingat ya, tadi itu kan ada form ya. Form itu adalah singkatan daripada formulir. Di dalam form tersebut ada beberapa elemen.
yang mana elemen form itu terdiri dari 5, kurang lebihnya ada 5 form. Ya, form pertama itu tentang input. Maka di sini teman-teman bisa lihat di dalam form eh, input, elemen input ya. Rumusnya itu seperti ini. Ya, rumusnya ada di sini. Silakan nanti teman-teman dilihat saja. Cukup lumayan panjang juga ya. Itu. Ini rumus untuk elemen form yang pertama yaitu input. Ya, form input. Di inputan tadi. Yang ini ya, yang ini. Input. Kita akan coba mempraktikkan satu dulu. Saya ulangi bahwa di dalam form itu terdapat beberapa elemen. Elemennya itu kurang lebih ada 5. Ya, elemennya kurang lebih ada 5. Kemudian kita juga akan membutuhkan label. Yang mana label ini nanti akan memberikan judul atau deskripsi terhadap elemen-elemen yang ada di form, yaitu input, select, checkbox, radio, submit, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung saja masuk ke codingannya. Kita akan praktekkan yang input dulu. Ya, kita akan praktekkan yang input, yang mana di dalam input itu bisa terdiri dari teks, email, atau password. Oke, silahkan teman-teman buka. Nah, pertama-tama kita masuk ke codingan ini, kita klik di sini ya, new file. New file. Kita tulis saja di sini form atau formulir. Silahkan teman-teman. Formulir.html. Enter. Ups, karena di sini saya sudah ada ya, maka di sini saya kasih form aja. Form, ya seperti ini. Jadi di dalam form ya, di dalam form ini terdiri beberapa elemen, ya. Salah satu elemennya itu yang pertama adalah elemen input. Dan juga kita akan membutuhkan label. Label itu nanti akan memberikan deskripsi terhadap elemen yang ada di form. Gitu. Oke, langsung saja seperti biasa kita tekan shift dan tanda seru, kemudian enter. Di sini anggap saja di sini misalnya title-nya apa ya? Title-nya part 3 aja. Nggak apa-apa. Part 3. Oke, ingat teman-teman, kita akan mengcoding itu di dalam body. Di dalam bodinya. Saya kasih komen dulu. Saya kasih komen dulu. Untuk yang pertama itu kita akan input teks ya. Input teks. Oops, sorry ya. Input teks. Tadi untuk input teks itu ya, untuk input teks itu rumusnya apa saja? Jadi ini teman-teman, silakan dilihat. Kita kasih dulu H1. H1 ini adalah, masih ingat ya, di part pertama saya sudah jelaskan H1 itu untuk memberikan subjudul, judul utama. Maka di sini saya berikan aja misalnya subjudulnya eh, formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Oke, formulir pendaftaran. Nah, sekarang kan kita akan belajar tentang input ya, tentang input. Nah, ini kan for apa? eh Kita di sini maaf ya, sebelumnya kita tulis dulu formnya ya, form. Di bawah ini kita tulis, di bawah ini kita tulis form action. Form action. Kemudian di sini submit aja. Submit titik HTML. Terus di sini method. Metodenya kita pakai post aja. Kita pakai post. Kemudian kita tutup kurung. Up, kita tutup kurung. Oke. Nah, baik teman-teman, kita balik lagi ke sini. Ingat, saya jelaskan dulu. Di sini setelah
kita menuliskan judul ya yang akan kita pelajari yaitu formulir pendaftaran. Nah, di bawahnya itu kita buka tag seperti ini, tag form action submit HTML. Oke, di sini kan formnya itu kan formulir. Kita akan buat formulirnya. Action submit HTML ini adalah action submit HTML ini untuk menentukan tujuan file akan tempatnya gitu. Kemudian di sini ada metode pendukung. Kita menggunakannya post. Setelah itu baru kita kasih label. Jadi antara tag form dan label ini adalah elemen yang ada di HTML ya, yang mana fungsinya ini saling berkaitan. Jadi si label ini nanti fungsinya untuk memberikan deskripsi terhadap apa yang akan diinput begitu. Langsung saja kita ke sini. Misalnya kan kita sudah tulis tadi ya. Kita berarti sekarang masuk untuk label ya, untuk labelnya. Di sini ya, kita kan akan memberikan label. Maka tulis saja label for. Enter. Label for ini maksudnya di sini for itu adalah untuk menghubungkan label dengan input. Begitu. Label for text misalnya ya, tadi text. Label for text. Atau kita tulis misalnya di sini label nama, nggak apa-apa. Label nama, kemudian name. Oh, maaf, 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 maaf. Kemudian label for nama kita tutup kurung. Di sini nama titik dua. Oke, kita kita apa? Ikutin saja seperti ini. Nah, karena kita sudah buat labelnya, ingat ini labelnya sudah ada. Ya, labelnya sudah ada, yang mana labelnya itu adalah teks ya, atau kita tulis nama nggak apa-apa. Boleh teman-teman di sini misalnya teks kayak gitu. Teks kayak gini misalnya. Terus di sininya nama. Nah, ini maksudnya kita akan membuat tadi tentang ini nih. Elemen pertama ya yang ada di tag form formulir. Jadi kita buat labelnya dulu, labelnya tentang apa? Tentang nama gitu. Maka saya tulis di sini nama gitu ya. Selanjutnya di bawahnya baru kita masukkan inputannya. Inputannya itu apa? Gitu. Inputannya itu teks. Kemudian ID. Kita masukkan ID-nya. ID-nya apa? ID ini harus sama. Ya, ID ini harus sama dengan teks. Makanya di sini kalau kita pertama itu mau memasukkan nama, kita tulis aja nama gitu. Nanti di sini ID-nya harus sama dengan nilai for yaitu nama. Maka kita tulis sama nama seperti itu. Setelah itu baru kita kasih name. Nama gitu. Namanya apa ya? Nama gitu ya. Coba kita lihat, kita samakan seperti ini ya. Input type ya. Input type. Kemudian ada ID, ada name. Nanti BR ini nanti adalah untuk kalau bahasa ininya enter lah. Biar ada jarak antara baris pertama dengan baris yang keduanya. Jadi itu untuk pertama adalah label for tentang nama, maka kita tulis nama. Kenapa? Karena kita akan menginput tentang nama, ya tentang nama orang yang akan mengisi gitu di nama tersebut. Nanti kita lihat dulu. Input tipenya adalah X gitu ya. Terus di sini adalah nama, ID-nya harus sama dengan for-nya, nama
terus namanya, name-nya nama gitu. Atau teman-teman nanti bisa boleh tambahkan di sini misalnya placeholder, masukkan nama. Coba apa yang terjadi? Kita Ctrl S, lalu kita go live, go live, go live. Terserahlah bacanya mau seperti apa. Kita go live. Oke, kita lihat. Nah, di sini saya coba jelaskan dulu ya. Saya coba jelaskan dulu. Teman-teman perlu diperhatikan untuk formulir pendaftaran yang ini. Ini adalah H1 yang ada di codingan sini. H1. Kenapa H1? Karena H1 itu adalah subjudul untuk menuliskan subjudul formulir pendaftaran. Ini H1-nya. Nah, nama di sini titik 2 ini adalah label yang sudah kita buat di codingan tadi. Ya, ini labelnya. Label for nama ini nih, nama titik 2 gitu. Karena kita akan memasukkan nama, maka yang harus dihubungkan pornya itu nanti untuk di input ya nama, ID nama, nama gitu. Oke. Kemudian setelah label dimasukkan, ini kan labelnya udah, maka kita akan butuh eh, inputannya. Ya, kotak di sini adalah inputannya untuk inputan si pengguna nanti. Menginput namanya misalkan Junaid gitu ya. Misalkan Junaid. Kita tulis Junaid, kemudian nanti kita muncul eh Junaid sudah ada. Begitu. Kita balik lagi ke codingan. Nah, itu tadi inputannya tipenya berupa teks. Atau ya terserah. Teman-teman kalau ya di sininya nama berarti kan teks gitu kan tipenya. Atau di sini juga boleh ditulis nama, nggak apa-apa. Nama. Kayak gitu. ID-nya ini juga harus sama dengan for. Ya, intinya teman-teman tuh harus ingat codingannya itu rumusnya ya. Untuk input teks ya. Untuk elemen form pertama yaitu tentang input ya, tentang input. Nih, bisa teks di dalamnya, bisa email, bisa juga password. Oke, karena ini sudah selesai, kita kasih di sini BR. BR itu apa tadi untuk garis baru lah atau enter lah gitu ya. Sekarang coba kita buat untuk menginput email. Jadi kan ada di elemen pertama input itu terdiri dari teks, terdiri dari email dan password. Sekarang coba kita buat email ya. Kita tulis dulu label, enter. Label untuk apa? Email gitu. Untuk email. Oh, kemudian di sini kita tulis email. Email spasi titik 2. Ini labelnya sudah dibuatkan deskripsinya ya email gitu. Kemudian kita buatkan inputannya, input enter. Ya, inputannya misalkan kita tulis lagi teks. Kalau email apa? Ya teks. Ya udah kita tulis lagi misalnya boleh nggak kayak gini email gitu. Boleh ya. Email. Setelah tipenya email itu jangan lupa ID. Enter. Ingat ID itu harus sama dengan hasil for yaitu ini. Tulisannya harus sama email kayak gitu. Nah, kemudian kasih nama name. Name-nya apa? Kita enter. Name-nya ya email. Email, kemudian kita kasih placeholder. Oke. Placeholder sama dengan placeholder sama dengan maaf 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 maaf. Maaf.
Di sini seharusnya sini ya placeholdernya. Placeholder masukkan email kayak gitu. Kemudian di sini kita kasih lagi BR. Oke, sampai di sini coba kita Ctrl S lalu kita cek di sini. Nah, sekarang kan sudah masuk. Pertama itu ini label pertama nama. Di sini inputannya. Ini inputannya. Yang kedua ya di form elemen form yang kedua yaitu masih di elemen form yang kedua email gitu ya. Email. Di sini labelnya, di sini inputannya. Ini inputannya. Coba yang ini kita masukkan misalnya ju US US at kakak gitu ya misalkan .id lah. Udah enter. Kayak gitu nanti ketika kita ketik US, sorry bentar. Ya, ini baru dua. Nama, inputan nama, sama inputan email. Sekarang, yang ketiga itu apa? Password. Password. Ya, ingat, kita masih menggunakan elemen form yang pertama, yaitu tentang inputan. Ini inputan biasa, ini inputan biasa. Jadi ginilah, inputan itu, ya, inputan atau elemen form itu memiliki beberapa inputan. Yang pertama ini kayak teks, email, dan password ini inputan yang umum. Ya, inputan yang umum. Select atau checkbox, radio, ini inputan yang khusus lah gitu. Inputan khusus, inputan yang biasa. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar yang inputan biasa aja dulu. Selanjutnya setelah email apa? Password sama, kita tulis aja ketik label, enter, kemudian kita di sini tuliskan password, enter juga. Setelah itu jangan lupa kita ketik juga password, enter. Ini untuk labelnya ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan inputannya. Inputannya ya password. Inputannya password. Setelah itu kita kasih ID. ID-nya apa? Password juga. Ingat ID itu harus sama dengan nilai yang ada di for. Kita ketik password juga. Kemudian name. Kita tulis di sini password. Lalu boleh kalau mau dikasih placeholder juga nggak apa-apa. Placeholder masukkan kata sandi. Kayak gitu. Kemudian kita BR lagi, enter, BR lagi 2 kali enter. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang di sini ada yang kurang titik 2 ya. Mana ya tadi? Oh, ini. Kita Ctrl S lagi. Coba kita cek hasilnya ya seperti ini. Jadi, kita sudah bisa memasukkan elemen-elemen formulir. Ya, di sini baru 3 ada elemen nama, email, dan password. Dan itu tadi adalah rumusnya. Seperti ini. Oke. Ini baru elemen yang pertama yang ada di form. Elemen yang biasa saja.